Ini bukan Cheetos, bukan Ci dan potatoes, apalagi Lay's. Tapi untuk kita kali ini akan bahas casing yang ya menurut saya sih bentuknya kayak model depannya kayak labirin ya, bergaris, airflow yang bagus. Selain itu juga dia sudah support motherboard ATX. Paradox mengeluarkan casing bernama Titos, bukan Cheetos atau Twisco. Jadi sebenarnya casing Paradox Gaming Titos ini sebenarnya udah lama sih. Ya menurut saya sih beberapa bulan yang lalu. Kita akan bahas lebih panjang dan lebar soal Paradox Gaming Titos. Ciboy. Kita akan bahas lebih panjang, lebih detail tentang Paradox Gaming Titos. Apa saja sih VGA-nya, seberapa panjang yang bisa masuk, coolernya seberapa besar bisa masuk. Langsung kita ulas bersama setelah ya intro berikut. Seperti yang saya bilang tadi, Paradox Gaming Titos, dia memiliki corak bagian depan seperti labirin dengan garis-garis juga lubang sirkulasi airflow. Selain itu, di belakang ini garis-garis labirin airflow-nya dia terdapat dust filter. Wah, nanti debunya masuk coro, kupu-kupu, kumbang maupun jangkrik masuk. Nggak bakal masuk karena di bagian depan ini dia memiliki lubang mesh. Selain itu juga dia memiliki dust filter. Jadi beberapa debu yang kasar seperti padas, kerikil maupun batu belah ini nggak akan bisa masuk. Paling yang bisa masuk hanya debu-debu halus yang terbawa oleh udara. Di belakang front cover, Titos memiliki mounting fan sebanyak 3 pieces. Tapi untuk ukuran 120 mili atau 12 cm. Ini merupakan suatu keunggulan dari Paradox Gaming Titos. Kalian juga tidak hanya bisa menambahkan fan 120 mili atau 12 cm sebanyak 3 pieces. Kalian juga bisa menggunakan atau menempatkan radiator I/O 360 mm bagian depan. Ini kalian bisa memasang radiatornya di bagian depan, tepatnya di belakang bracket atau mounting fan Paradox Gaming Titos. Jadi untuk beberapa PC builder pengguna GPU dengan panjang 30 cm, saya sarankan tidak menggunakan I/O water cooling 360 mm atau I/O 360 di bagian depan. Titos memiliki airflow di bagian atas ini bisa menggunakan fan 120 mm atau 12 cm sebanyak 2 pieces. Selain pengguna fan 12 cm atau 120 mm, kalian juga bisa menggunakan fan 140 mm atau 14 cm sebanyak 2 pieces di bagian atas juga loh. Jadi untuk beberapa PC builder pengguna I/O 240 mm ini sangat menurut saya worth to buy. Why? Karena kalian bisa menggunakan radiator 240 mm atau menempatkan radiator I/O 240 mm di bagian atas. Karena jarak atau space antara motherboard dan bagian atas atau top panelnya itu sekitar bisa dibilang sih 5 cm ada ya. Jadi untuk beberapa PC builder nggak perlu khawatir yang menginginkan, wah casingnya sudah include fan belum ya? Ini sudah, tetapi hanya 1 pieces. Ya menurut saya sih masih wajar dan oke ya. Jadi untuk beberapa PC builder yang ingin meminang atau membeli, nyetromi. Untuk penempatan fan-nya di bagian exhaust belakang. Jadi dia membuang angin di dalam casing ini keluar casing. Selain itu juga dia sudah memiliki fitur ARGB. Jadi beberapa PC builder, wah, sinkronkan dengan polychrome ataupun fusion maupun Dragon Army atau Dragon lupa namanya. Dan Aura Sheen, ya ini sudah bisa. Dia sudah menggunakan fitur ARGB 3 pin.
Namun, belum menggunakan PWM. Dia masih menggunakan 4 pin Molex. Jadi, ya 4 pin Molex itu kayak fan-fan jadul itu. Yang nggak bisa diatur speednya. Ya maksimum terus. Titos bisa menggunakan heatsink sekitar 16,5 cm. Kalau saya sih wordnya tuh maksimalnya ada di 16 cm. Saya menggunakan Noctua NHU 12S Chromax. Ya walaupun dapat murah. Ini sangat worth it dan masuk dan masih memiliki space sekitar ya setidaknya sih 1 cm masih ada. Ini nggak mentok di kaca maupun tempered glass Titos ya. Ini masih oke dan masih ada jarak space-nya. Jadi nggak mentok. Ya menurut saya sih kalian menggunakan heatsink fan dual tower seperti Adecoolux SE207XT, Thermaltake Assassin Plus, maupun Fuma atau apa tuh, Skyte itu yang dual fan, itu masih bisa masuk. Kalau untuk NHD 15 atau 15S, maybe masih bisa masuk. Tetapi fan-nya kalian harus ya di posisi agak turun ya, agak turun. Takutnya nanti kalau ke atas banget, ya nanti berbenturan dengan si panel tempered glass dari Titos. Mendukung form factor motherboard ATX, micro ATX, dan ITX. Titos memiliki expansion slot sebanyak 7 slot. Ya wajar, ATX kan 7 slot. Kalau micro ATX biasanya 5-4 slot. Titos menggunakan seat panel tipe tempered glass. Tetapi dia juga menggunakan tempered glass yang shade window. Atau seperti punyanya DLM21 Mesh itu ya. Atau ya punyanya yang lain-lain itu. Ya, pokoknya itulah, seperti pintu lah ya. Jadi bisa dibuka. Untuk beberapa PC builder pengguna GPU, kalian harus perlu ketahui yang seperti saya bilang tadi. Untuk GPU triple fan, kalian tidak bisa menggunakan I/O 360 mm. Karena yang saya takutkan, GPU atau VGA kalian akan terpentok dengan radiator yang terletak di bagian depan. Jadi untuk beberapa PC builder pengguna GPU dengan panjang ini maksimal untuk Titos ini, dia maksimal GPU max-nya 33 cm. Ya masih wajar dan masih masuk untuk Asus Strix 3090 sekalipun maupun Zotac Trinity 3090 maupun yang panjang lagi itu MSI Supreme X ini ya masih masuk. Tapi kalian harus menggunakan I/O 240 mm maupun pengguna heatsink dual tower. Ini sangat rekomendasi kalian beberapa kalian nih maksudnya untuk menggunakan GPU panjang harus menggunakan heatsink dual tower atau single tower dan juga I/O 240 mm. Untuk drive bay atau storage, Titos dapat menampung 2 buah SSD 2,5 inch yang terletak di bagian sebelah motherboard. Jadi untuk beberapa PC builder kalian bisa memasang SSD 2,5 inch kalian yang besarnya seperti harddisk laptop itu. Selain itu untuk harddisk 3,5 inch kalian bisa memasang sebanyak 2 pieces terletak di bagian depan power supply. Itu untuk bracket harddisknya bisa kalian geser-geser. Jadi agak ke depan atau agak ke belakang. Untuk beberapa PC builder pengguna atau yang menginginkan I/O 360 mm kalian harus menggeser bracket harddisknya agak ke belakang. Tetapi kalian juga harus menggunakan power supply yang tidak terlalu panjang. Note-nya di situ, Note Touch NB. Untuk space cable management menurut saya sih masih worth it dan ini worth sekali. Kenapa saya bisa bilang worth sekali? Karena kabel manajemennya memiliki space sekitar 2 cm. 2 cm loh, rong senti. Ini menurut saya masih lega. Dan ya mungkin belut-belut kecil kalian bisa kalian tata dengan rapi, oke, dengan kabel tis yang tidak terlalu dan sejenisnya. Dan kalian bisa wiring perkabelan dari PC kalian nih tidak terlalu menutup seat panelnya tidak terlalu mendorong-dorong. Nggak perlu ya. Jadi cukup kabel disk ini sudah membantu sekali untuk mengikat beberapa perkabelan kalian ke basic case-nya. Dan ini space cable management memang sudah cukup oke dan cukup longgar. Tak ketinggalan untuk I/O port. Titos memiliki beberapa I/O port yang menurut saya sih cukup komplit walaupun belum ada Type-C-nya. Titos memiliki USB 3.0 sebanyak 1 buah, USB 2.0 sebanyak 2 buah, dan terdapat juga tombol power, tombol reset, dan speaker atau aux output 3,5 inch sebanyak 1 buah.
Saya mencoba build Paradox Gaming Titos dengan beberapa part yang saya punya. Kita menggunakan Core i5 12400, ASRock B660 MPG Riptide, Adata D50 Spectric SPG 2x16 GB dengan frekuensi 3600 MHz, Noctua NHU12S Chromax Black, Galaxy RTX 3060 Ti 8GB GDDR6. Selain itu power supply kita menggunakan Antec HCG 750W Gold Full Modular. Okay, now! What are you doing? How is this happening? Who'd you piss off this time, Johnny? Yes, fucking own it! Get back! On my way! Di beberapa tes benchmark seperti Unigine Superposition, 3D Mark, bukan Mark Zuckerberg, dan beberapa game tes in-game seperti Spider-Man, God of War, ataupun Cyberpunk 2077, menurut saya sih untuk GPU saya ini masih di bawah 70 derajat Celcius, walaupun terkadang di hasil benchmark menyentuh 70 derajat Celcius. Ini sih masih worth ya. Saya menggunakan RTX 3060 Ti dual fan. Nanti kayak kemarin teman saya, Mas Mosoto, RTX 3060 Ti triple fan ku lebih panas dari punyamu. Ya itu nasib lu, derita lu ya, bukan derita saya. Sedangkan untuk CPU saya atau ya thermal dari prosesor saya ini menurut saya masih worth it. Dan menurut saya nggak panas. Ya mungkin ada kalanya memang entah itu prosesor saya yang adem atau coolernya yang adem. Kalau menurut saya sih beberapa PC builder mid-range ingin menggunakan Paradox Gaming Titos ini masih worth it dan worth to buy. Ya, misal kalian pengguna i5 atau R5, saya sarankan cooler kalian yang masih recommended atau memang cooler kalian yang dapat mampu menghandle panas dari prosesor tersebut. Selain itu untuk beberapa PC builder untuk ya pengguna GPU RTX, saya sarankan kalian perhatikan juga untuk cooling maupun panjang dari VGA kalian. Ya saya takutkan tuh ya kayak tadi tuh, misalkan pengguna i360 kalian menggunakan VGA panjang nanti akan bentrok dengan radiatornya bagian depan. Menurut saya di harga sekitar 585.000 kalian sudah mendapatkan casing mid tower ATX. Dan ini sudah pre-install atau sudah terdapat satu buah fan 120 mm atau 12 cm dengan fitur ARGB 3 pin yang bisa sinkron dengan motherboard kalian maupun controller ARGB kalian. Meskipun masih menggunakan Power Molex. Ini setahu saya fan-nya ini menggunakan Paradox Gaming Pisces Mix 3 ARGB fan. Menurut saya sih worth it dan worth to buy. Dan bahannya juga menurut saya nggak tipis. Ini bahannya
cukup tebal, nggak tipis miur-miur seperti brand sebelah yang mirip-mirip LIAI. Selain bahan tebal, ya menurut saya untuk sirkulasi udaranya masih cukup oke. Terima kasih sudah menonton. Mungkin untuk beberapa video yang menginginkan produk ingin mengetahui lebih banyak tentang produk Paradox Gaming, kalian bisa buka di www.paradoxgaming.id. Banyak sekali sebenarnya produk Paradox itu, nggak cuman kemarin sudah bahas SSD-nya, sekarang bahas casing-nya. Next mungkin mau membahas keyboard ataupun membahas mousepad atau itulah, nggak tahu, tergantung dari Paradox ya, mau apalagi yang kita bahas. Terima kasih sudah menonton, saya Mr. Mardi. Jangan lupa subscribe ting tong untuk YouTube saya jika kalian berkenan atau menginginkan update lebih lanjut. Sorry, saya bisa update baru-baru ini karena kemarin itu sangat sibuk sekali. Terima kasih sudah menonton. Next time kita akan bahas lebih banyak lagi tentang produk-produk IT dan PC desktop. Terima kasih. Next time, see you again.